Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyampaikan bagaimana cara mengisi family budget planner untuk membantu kamu para pasangan membuat anggaran dan tracking bulanan untuk membantumu mencapai tujuan keuangan bersama di masa depan. Ada dua bagian di sini, tab anggaran yang akan digunakan untuk perencanaan anggaran dan tracking pengeluaran, serta ada tab bonus goal tracker untuk tracking tabungan bulanan kamu dalam rangka mencapai tujuan keuanganmu di masa depan. Goal tracker ini mencakup target tujuan keuangan jangka pendek, menengah, panjang, target tabungan tahunan atau sinking fund, dan juga target pelunasan cicilan hutang. Kemudian masuk ke tab anggaran, kita mulai budgeting. Yang pertama dilakukan adalah tentukan dulu di paling atas ini nama pemilik tabungan atau nama pemilik budget. Ini kan kalau pasangan ya nama suami dan nama istri. Tentukan juga periode dari budget ini dan juga mata uangnya, bisa rupiah, bisa dolar, tergantung dari masing-masing. Kemudian setelah gambaran umumnya diselesaikan, pilih di antara dua ini, pilih dulu. Ketika melakukan budgeting, maka yang dipilih adalah sisa penghasilan untuk dianggarkan. Sedangkan yang sisa anggaran nanti dipilih pada saat melakukan tracking pengeluaran bulanan. Kemudian selanjutnya, data terlebih dahulu rekening yang dimiliki saat ini. Apa rekeningnya, kemudian ini untuk apa, bisa tuliskan di keterangan dan siapa pemiliknya. Dan masukkan juga saldo awalnya berapa. Nanti saldo akhir akan terhitung secara otomatis tergantung dari pemasukan dan pengeluaran dalam bulan berjalan. Kemudian selanjutnya, pada saat budgeting, tolong hiraukan kolom atau tabel yang berwarna orange. Karena tabel yang berwarna orange akan digunakan pada saat tracking pemasukan, pengeluaran, dan juga transfer antar rekening. Jadi fokus untuk pada saat budgeting, fokus pada tabel berwarna biru dan juga hijau. Ini untuk pencatatan rekening. Kemudian yang biru muda untuk budgeting penghasilan, dan yang warna hijau adalah untuk budgeting pengeluaran, termasuk tabungan, asuransi, cicilan hutang, tagihan, dan juga belanja dan gaya hidup. Kita mulai perencanaan anggaran atau budgeting, mulai dari penghasilan. Ini bisa dituliskan rencana penghasilan yang akan diterima bulan depan. Mohon hanya diisi di kolom yang berwarna putih. Kemudian selanjutnya budgeting pengeluaran, mulai dari tabungan masa depan terlebih dahulu, prioritas utama ya. Ini dapat disesuaikan dengan tujuan di masa depan yang ingin dicapai. Selanjutnya asuransi bulanan. Ini apa, berapa, dan kapan harus dibayarkan. Setelah asuransi, cicilan hutang jika ada bisa dituliskan di sini. Kemudian pengeluaran tagihan rutin bulanan dan pengeluaran belanja dan gaya hidup. Kemudian untuk anggaran belanja dan gaya hidup, ini saran saya bisa ditambahkan satu kategori lagi, namanya kategori cadangan, untuk mengantisipasi kalau terjadi pengeluaran yang belum terencana atau tidak diekspektasi sebelumnya. Akan tetapi, baiknya di bulan kedepannya yang tidak terencana ini bisa mulai dianggarkan di sini. Contoh misalnya ada kasus, saya bulan ini ke dokter, saya tidak anggarkan. Nah, ini berarti bulan ke depan baiknya dimasukkan di anggaran. Kalau ternyata tidak ke dokter bulan depan, ya alhamdulillah, karena nanti ini bisa masuk ke tabungan masa depan. Kemudian selanjutnya untuk tracking, silahkan pilih yang sisa anggaran. Kemudian apabila ada transfer antar rekening bisa dicatatkan di catatan transfer antar rekening. Kemudian untuk penghasilan bisa dicatatkan dalam bulan berjalan ketika penghasilan masuk, apa sumbernya, tanggal berapa, dan ke rekening mana dan berapa jumlahnya, bisa dicatatkan di sini. Kemudian untuk pengeluaran, tabungan, asuransi, cicilan, tagihan, belanja dan gaya hidup semua dapat dituliskan secara continuously setiap harinya ketika ada pengeluaran di tabel catatan pengeluaran ini. Untuk kategorinya ini tinggal dipilih, kategori yang akan muncul di sini akan sesuai dengan kategori atau jenis yang kita sudah tuliskan di tabel yang berwarna hijau tadi yang sebelah kiri. Kemudian dapat dipilih juga sumber dananya yang digunakan dari rekening mana. Kemudian ini akan terhitung secara otomatis, tersimpulkan secara otomatis catatan tadi di masing-masing pos anggaran. Summarize, tersimpulkan secara otomatis. Nah, ini dapat dilihat contohnya di pos tabungan masa depan ini belum dikeluarkan semuanya. Ini harapannya bisa mulai disisihkan terlebih dahulu segera. Begitu pula di pos-pos anggaran yang lain, kita dapat memantau mana yang anggarannya sudah habis, mana yang anggarannya masih tersedia. Dan di atasnya ini saya sudah buatkan beberapa diagram untuk membantu kita dalam proses pemantauan.
Kemudian yang penting lagi di sini adalah di tabel arus kas. Di sini kita bisa lihat apakah rencana dan realisasi kita sesuai dengan persentase ideal perencana keuangan. Kalau tandanya sudah di bawah atau di atas nilai maksimal atau minimalnya, berarti sudah aman nih. Dan ini bisa dijadikan evaluasi bulan ke depannya, mana yang masih bisa ditingkatkan. Contohnya ini tagihan dan belanjanya masih di atas dari persentase ideal. Sebaiknya ke depannya bisa diturunkan sedikit demi sedikit agar pos tabungannya bisa semakin besar. Dan semakin besar pos tabungan akan mempercepat pencapaian tujuan keuangan kita di masa depan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.